Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kapan ya pandemik ini berakhir? Makin lama berlangsung, satu persatu serial yang kita sukai mengalami delay yang tak ada kabar pastinya akan lanjut lagi. Semoga semuanya segera selesai ya. Oke, back to main topic. Without ngenteni long again, let's go mawon menuju ke konten. Chapter 978, Pengenalan Tobi Roppo. BTW, Mimin udah mutusin bakal manggil The Flying Six dengan sebutan Tobi Roppo, karena setelah dipikir-pikir sampai jidat kepentok takjil ya, lebih menarik Tobi Roppo aja bagi Mimin pribadi. Cover judul masih meneruskan cover story BG dan Chiffon, di mana mereka berdua sukses bertemu dengan Lola. Kebahagiaan terpancar dari Chiffon yang bisa bertemu kembali dengan saudari kembarnya. Gak cuma Chiffon saja sih yang bahagia di sini. Seluruh orang yang nongol di cover story ini juga merasakan kebahagiaan tersebut. Mulai dari Lola sendiri, lalu BG dan anak buahnya, dan tak lupa anak buah Lola yang juga ikut serta merayakan kebahagiaan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada bajak laut Fire Tanks. Sepertinya cover story kali ini serius akan berakhir di chapter ini. Ya, semoga saja sih. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan rencana lanjutan Kinemon tentang penyusupan ke Onigashima yang sudah dijalankan dengan matang. Dimulai dengan kapal selam Polar Tank yang sudah menyelam ke bawah lautan untuk menyusup menuju sisi belakang Onigashima. Terlihat ada Kiku, Kawamatsu, Asuro Doji, dan Raizu yang sudah berada di kapal selam, ditemani dengan sang kapten yang sangat cool, Trafalgar di Waterloo. Lalu pindah ke permukaan lautan di mana semua aliansi pasukan pembebasan negeri Wano sudah mau sampai di pulau Onigashima. Ada suku Ming di bawah perintah Cecilian. Lalu ada nakama Shibaka Sento juga kelihatan santuy pakai banget seperti Zoro sangat anteng, Nico Robin Onisan yang kelihatan aduai dengan pakaian shinobinya. Ada Carrot juga di sini, jadi jangan beranggapan hal lain dengan alasan Carrot gak tampil ya. Lalu ada Big Boss Yakuza Hyoguro and the team udah ready juga. Kinemon dan Denjiro juga udah ready memimpin para samurai melewati jalur pegunungan Onigashima. Oh iya, di momen Kinemon dan Denjiro ini ya, kita jadi mengerti dengan pasti kalau Denjiro bisa menjadi lebih kuat. Bahkan bisa dibilang dialah pengikut Kozuki Oden terkuat saat ini jika melihat cara dia menebas kapal dari Beast Pirates. Itu semua ya karena Denjiro terus mengasah kekuatannya selama 20 tahun ini. Mantap dah Denjiro. Next kita pindah ke sisi dua kapten idiot. Siapa lagi kalau bukan Luffy dan Kid, yang di sini mereka berdua cukup terkejut melihat pemandangan pulau Onigashima yang ada di depan mereka. Padahal ini baru memasuki halaman depan saja, belum juga masuk kandang utama Kaido yang ada di dalam tengkorak raksasa. Apalagi ada tampilan pedang raksasa yang dengan sangat jelas terlihat kalau itu bukanlah bangunan atau sekedar dekorasi untuk pulau Onigashima, melainkan memang pedang beneran, alias lebih tepatnya sebuah katana. Mungkinkah ini merupakan salah satu dari pedang terbaik yang ada? Entahlah, yang jelas dengan adanya pedang raksasa ini membuat misteri baru yang sangat seru di serial Legend ini. Karena katana jenis ini merupakan katana baru guys. Bagian Suba sekilas mirip dengan Susui, tapi kalau diperhatikan lebih dekat bagian Suba di pedang raksasa ini ya gak ada lubangnya sama sekali. Padahal Susui ada 2 lubang di sisi pinggir Suba. Lagian jika melihat corak gagang pedang juga udah berbeda kok. Corak gagang pedang raksasa ini berbeda dengan Susui, malah lebih mengarah ke arah Wado Ichimonji. Jadi kesimpulannya, pedang raksasa ini pembuatnya tak sama dengan yang membuat Susui, Enma, Wado Ichimonji maupun Sandai Kitetsu dan Nidai Kitetsu. Menariknya lagi, jika melirik ukuran pedang raksasa ini ya, rasa-rasanya bisa dibilang gak masuk akal kalau pembuatnya adalah dari ras yang selama ini Mimin pernah lihat dari chapter 1 sampai 978. Di pikiran Mimin saja hanya ada 2 kemungkinan sangat kecil. Ya dibilang sangat kecil karena ras yang ukurannya bisa memegang pedang ini ya kayaknya belum ada yang cocok, kecuali nanti ada karakter baru dari kedua ras yang Mimin pikirkan ini muncul. Oke, koreksi Mimin jika salah ya, karena ingatanku hanya ada 2 ras yang punya potensi memegang pedang sebesar itu. Yang pertama ras Ors dan yang kedua ras raksasa, di mana Ors yang pernah kita lihat di Trail Bark ukurannya hanyalah 67 meter. Ini masih kurang pakai banget. Dan terus untuk ras raksasa tertinggi ya, Mimin belum pernah menjumpai yang tingginya lebih dari 100 meter. Kalau ada pun masih kurang cocok. Lawang sekelas Sanjuan Wolf yang sangat gede saja masih gak cocok pegang pedang raksasa ini.
Sebagai catatan, Sanjuan Wolf tingginya 180 meter. Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, kok Mimin bisa bilang gak ada yang cocok toh? Ya emang kenyataannya begitu. One Piece memang gak masuk akal, tapi akal pasti masuk. Mimin menilai pedang raksasa ini belum ada satupun karakter yang ada di One Piece yang sesuai dengan memoriku yang cocok memegangnya, itu beneran gak ada kok. Karena melihat skala perbandingan Thousand Sunny dan pedang raksasa aja udah jauh pakai banget. Tinggi Thousand Sunny adalah 56 meter ya. Sekarang coba lihat dengan seksama gagang pedang raksasa yang ada di Onigashima saja. Skala tingginya saja udah 10 kali lipat lebih dari Thousand Sunny, sekitar 560 meter lebih lah. Ini baru gagang pedang loh ya. Muke gile kan? Entah apa yang ada di pikiran Oda Sensei, kenapa membuat kejutan seperti ini? Membuat Mimin saja sok bukan main. Sebenarnya sebesar apakah karakter yang ada di dunia One Piece yang paling besar? Well, hanya waktu yang bisa menjawab, tapi setidaknya ya ada sedikit clue kalau tengkorak Onigashima ukurannya cocok memegang pedang raksasa tersebut. Next, kembali lagi ke posisi aliansi pembebasan negeri Wano yang masih tercengang dengan pemandangan pulau Onigashima yang serba besar semua. Bahkan para samurai saja mengaku tak pernah melihat hal ini. Kalimat yang diucapkan samurai yang tak pernah melihat Onigashima secara langsung ya membuat misteri tersendiri yang cukup jadi tanda tanya besar. Mimin akan bahas hal ini next time dalam waktu dekat ini. So, kita skip dulu poin misterius ini. Next, lanjut ke sisi Kinemon yang sadar betul melihat pihak musuh sepertinya tak sadar adanya kemungkinan serangan dari Kozuki and the Gang. Dan ini artinya ya, Kanjuro belum melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi menurut Kinemon, serangan diam-diam tapi menyakitkan masih bisa dilakukan. Cuma yang bikin Mimin penasaran, bukankah harusnya Kanjuro udah melapor pada Orochi ya? Kok keadaan Onigashima kelihatannya tenang-tenang saja? Sudahlah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian-bagian yang mulai menarik. Tapi karena padatnya bubble text dan Mimin takut terlalu lama durasinya, mulai dari sini penjelasannya hanyalah poin penting saja, oke? Poin pertama, jarak tempat tinggal Kaido dari halaman utama Pulau Onigashima ternyata lumayan jauh, tak sedekat yang dikira oleh banyak orang. Poin kedua, ada beberapa penjaga yang menjaga wilayah depan Onigashima. Untunglah berkat pop green baru milik Usopp yang bisa menidurkan musuh, dengan nyenyak ya, situasi kembali aman. Poin ketiga, kapal yang sudah masuk di Onigashima dari pihak aliansi pembebasan negeri Wano terlalu banyak. Menurut Jinbe, hal ini sangatlah bahaya, mengingat tujuan penyerangan ini adalah secara diam-diam. Kalau rame-rame menuju tempat Kaido, cepat atau lambat bakalan ketahuan. Tentunya, kekhawatiran Jinbe langsung hilang ketika seluruh samurai menenggelamkan kapal mereka di lautan Onigashima. Bukan tanpa alasan ya, para samurai negeri Wano ini menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Bagi seorang samurai negeri Wano ya, di Onigashima ini gak ada jalan untuk kembali. Yang mereka yakini sekarang hanyalah dua hal, bukan menang dan kalah, melainkan menang atau mati. Wow, sebuah tepuk tangan memang patut diberikan untuk menghormati keteguhan samurai Wano Kuni. Poin keempat, karena semua orang yang tergabung dalam aliansi pembebasan negeri Wano telah masuk di wilayah Onigashima yang merupakan kandang Kaido ya. Kini mereka harus menyesuaikan keadaan dengan cara merubah penampilan pakaian mereka seperti bawaan Kaido. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kekuatan buah iblis Kinemon yang sudah diaplikasikan dengan sangat efisien seperti gerbang ajaib milik Doraemon, di mana ketika ada orang yang lewat gerbang ajaib Kinemon, maka secara otomatis semuanya akan berpakaian seperti Beast Pirates. Jadi dengan memanfaatkan hal ini, mereka semua bisa menjalankan semuanya sesuai rencana. Walau Kinemon sadar ada orang yang gak menerima hal ini, contohnya seperti Kid. Tapi karena penjelasan Kinemon yang bilang walaupun Kid dan anggotanya sangat kuat, mereka harus ingat betul kalau pihak Kaido 5 kali lipat lebih banyak dari pasukan aliansi. Mendengar hal ini, Kid pun terdiam dan menerima memakai pakaian seperti ini. Sementara Luffy and the Gang kelihatannya senang berpakaian seperti ini. BTW, pakaian hasil kekuatan Kinemon ada minusnya ya. Jika rusak, sobek atau terlepas, maka otomatis penyamaran akan terbongkar. Jadi keep safe and stay at home ya. Next, pindah ke sisi dalam Onigashima. Kita menjumpai pihak Kaido sedang merayakan festival dengan sumringah. Ada Queen yang sedang bernyanyi. Kelihatannya Queen si All-Star Kaido emang beneran bagus suaranya. Tapi lebih jelasnya ya nunggu animenya keluar. Yang nggak tahu kapan akan lanjut ke episode-episode terbaru. Oke, cukup bapernya. Di sini pula ada Scarfman Apo. Akhirnya orang yang merupakan pengkhianat menurut Kid nongol juga batang hidungnya ya. Lalu lanjut di sini Queen mengenalkan berbagai anggota yang tergabung dalam Beast Pirates ini. Ada Waiter, di mana mereka ini adalah orang-orang yang menunggu memakan buah Smile.
Lalu ada Pleasure, di mana mereka adalah orang-orang yang telah memakan buah smile tapi gagal mendapatkan kekuatan sehingga resikonya akan terus tertawa apapun yang terjadi. Lanjut lagi ada Gifter, pasukan dari Beast Pirate yang sukses memakan buah smile dan mendapatkan kekuatan Zoan. Terus ada Hitliner yang terdiri dari gifter-gifter pilihan. Dan terakhir Tobiroppo yang gak mendapatkan sambutan sama sekali. Padahal yang lain dapat loh, wong sekelas Numbers yang merupakan monster aja disambut. Nanti juga kita tahu alasan mengapa Tobiroppo kelihatannya gak dianggap oleh Queen ya. Next, Queen pun melanjutkan sambutan pasukan dari pihak Orochi. Ada pasukan khusus yang disebut Samurai Elite, Mimawari Gumi, dan Ninja Oniwa Bansu. Dan tak lupa akan ada anak-anak Big Mom yang ikut bergabung. Muke gile, pertempuran kali ini bakal jadi sangat besar guys. Mengingat masih ada kemungkinan pihak lain bakalan ikut campur. Ada Sword yang pasti bakalan nongol, mengingat Disdrake pernah melapor situasi dan kondisi di Wano kepada Kobe. Lalu pihak Angkatan Laut yang debat heboh masalah Kozuki Oden. Lalu ada Nekomamushi yang juga belum diketahui bakal membawa siapa. Dan tentunya kemungkinan adanya campur tangan Brengsek the Brengsek yang di game One Piece Pirates Warrior 4 Tis nongol untuk mengacau di Wano Kuni. Mungkinkah bakal terjadi di manga juga? Well, who know. And finally, sebelum video ini berakhir, akhirnya kita dikenalkan dengan semua member Tobiroppo, yang dimana kita jadi mengerti kalau Tobiroppo tak mendapatkan sambutan meriah karena mereka ini orang-orang yang bermasalah baik secara personal maupun sosial. Dimulai dari Ulti, merupakan onesan dari Peguan yang sekaligus kelihatannya broken. Lalu ada Peguan yang dulunya di momen bertarung dengan Sanji kelihatan garang. Di sini kok bagaikan anak kecil saja. Lalu ada Wuswu yang kelihatan congak jika melihat gaya berpakaiannya. Terus ada Black Maria, wanita yang sepertinya dari ras raksasa tapi punya kecantikan dan hot body luar biasa. Lanjut ada Disdrake yang you know lah dia seperti apa orangnya. Dan terakhir adalah Sasaki, entah kenapa tampilannya orang mengingatkan Mimin pada Shiryu. Intinya Tobiroppo adalah sekumpulan pasukan Beast Pirates yang sangat menarik. Terutama Ulti yang bisa asal ceplos-ceplos ngata-ngatai Kaido seenak jidatnya. Jadi gak sabar menanti chapter 979 yang rilis 2 minggu lagi ya. So, see you again next time. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Please stay at home. Salam Animania.